Nama saya Michelena. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 bagian A tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Jadi, bagian pertama, ketimpangan global. Ketimpangan global merupakan ketimpangan sumber daya dan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Negara maju lebih memainkan peran persaingan monopoli dan oligopoli, sedangkan negara berkembang kurang memainkan peran dalam hal ini. Teori ketimpangan global ada teori kolonialisme, teori sistem dunia, teori ketergantungan, pendekatan struktural, teori fungsionalis, teori konflik, dan teori pertumbuhan klasik. Nah, untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat pendapatannya dan indikator ekonominya, kita menggunakan klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Ada 1, negara berpenghasilan rendah. Negara dengan pendapatan per kapita yang rendah, biasanya ini mencakup negara-negara yang masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. 2, negara berpenghasilan menengah. Dikenal juga sebagai negara berkembang. Kelompok ini dibagi menjadi 2 subkategori, menengah bawah, menengah atas. Negara yang berpendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding negara berpenghasilan rendah, tapi masih di bawah batas tertentu. Menengah atas, negara yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan menunjukkan kemajuan ekonomi yang lebih baik. Yang terakhir itu adalah negara berpenghasilan tinggi. Negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan umumnya memiliki infrastruktur yang baik serta tingkat pembangunan yang tinggi. Di bagian ketiga ada koefisien Gini. Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam sebuah populasi. Koefisien ini berkisaran antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada ketimpangan, semua individu memiliki ketimpangan yang sama. 1 berarti berketimpangan maksimum. Satu individu memiliki semua pendapatan, sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Koefisien Gini adalah alat yang penting dalam ekonomi dan ilmu sosial untuk memahami dan memantau ketimpangan dalam pendapatan dan kekayaan. Ada bagian 4 ada pengaruh ketimpangan global dalam sejarah. Itu ada banyak revolusi besar dalam sejarah yang disebabkan oleh ketimpangan sosial yang mencolok. Terus ada juga pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah. Kelas menengah seringkali berfungsi sebagai jembatan bagi mobilitas sosial. Namun, jika ketimpangan berlanjut atau meningkat, peluang bagi kelas menengah untuk berkembang dapat terhambat, memicu ketidakpuasan. Ada juga yang terakhir, pengaruh ketimpangan sosial pada rakyat miskin. Rakyat miskin seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, perawatan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Hal ini menghambat mobilitas sosial dan mempertahankan siklus kemiskinan. Ada juga bagian bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andinov Chaniago, terdapat 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. 3. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi. 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Bagian yang terakhir, faktor penyebab ketimpangan. 1. Ada faktor struktural. Terdapat di aspek kebijakan pemerintah yang tidak cukup memberikan bantuan atau bantuan yang tidak merata, yang menyebabkan kondisi orang miskin semakin memburuk atau semakin sulit. Dan biasanya orang kelas atas yang lebih bisa mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan kelas bawah. Yang kedua ada faktor struktural. Dalam aspek nilai dan norma,
Masyarakat yang sekarang lebih mementingkan gaya hidup mewah yang menunjukkan statusnya melalui kekayaan yang menyebabkan ketimpangan semakin besar. Lalu, ketidakmerataan dalam aspek informasi yang membuat orang-orang kurang berpendidikan tidak menyadari hak-hak mereka. Sekian dari saya, terima kasih.